Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas B, dan NIM 2206 0350 1023. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi, sumber hukum yang ada di Indonesia terdiri menjadi dua. Yang saya akan jelaskan yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa sih itu sumber hukum material? Jadi, sumber hukum material merupakan sumber dari mana hukum tersebut diambil. Sumber hukum ini menjadi salah satu faktor yang membantu untuk menentukan isi atau materi dari hukum tersebut. Contohnya seperti agama, kehendak Tuhan, kesusilaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan formal dan peraturan resmi di mana terbentuknya suatu hukum. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu 5 sumber hukum formil beserta contoh-contohnya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan untuk rakyat dalam konsolidasi dalam politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mewujudkan tujuan negara. Contohnya yaitu seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan menteri. Nah, yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. Kebiasaan ini dapat menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia menurut sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh antar negara yang dituangkan ke dalam bentuk tertentu seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, contoh dari traktat yaitu perjanjian Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Selanjutnya perjanjian ekstradisi antara Malaysia dan Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah jurisprudensi. Jadi, jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim yang terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur ke dalam undang-undang. Nah, keputusan ini dijadikan suatu pedoman bagi hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contoh dari sumber hukum jurisprudensi adalah jurisprudensi tentang kepemilikan sengketa tanah. Nah, yang terakhir yaitu doktrin. Jadi, doktrin adalah pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua hakim. Hasil dari pernyataan tersebut disepakati oleh semua pihak. Pada dasarnya, penyelesaian perkara didasari dengan peraturan undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Contoh dari doktrin yaitu doktrin Islam liberal. Doktrin ini mengenai ajaran-ajaran tertentu yang mana pada beberapa kasus hal seperti ini justru mengarah kepada sebuah ajaran yang radikal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu masalah yang timbul terkait sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, yang pertama yaitu masalah yang terkait dengan sumber hukum material, yaitu mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang berlaku secara umum atau universal mengenai hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan di dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu masalah yang timbul terkait sumber hukum formil. Yang pertama yaitu undang-undang, yaitu permasalahan tumpang tindih perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan di Indonesia dalam hal investasi usaha pariwisata. Yang kedua yaitu kebiasaan, yaitu aturan yang dibuat dari kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan menjadi sebuah hukum yang ditaati oleh semua masyarakat yang tidak tertulis. Yang ketiga yaitu traktat, yaitu suatu perjanjian yang dianggap tidak sah akibat hal-hal tertentu. Misalnya jika perjanjian dari korupsi dengan perwakilan negara lain atau dengan paksaan, atau apabila isinya melanggar jus mogens atau norma yang wajib yang tidak dapat dikesampingkan dalam hal apapun. Yang berikutnya itu jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tentang sengketa kepemilikan tanah. Dan yang terakhir yaitu doktrin, yaitu kasus penyewaan pesawat. Nah, demikianlah materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam materi yang saya bawakan, tapi semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih. See you.